Setelah sebelumnya berbagai tokoh memprediksi kejatuhan Presiden Joko Widodo, termasuk Rocky Gerung, dapat terjadi jika tidak mampu menangani gejolak ekonomi. Mungkinkah nantinya, jika gejolak sosial politik benar-benar terjadi, akankah peristiwa 1998 terulang kembali dan Habib Rizik pulang untuk memimpin masa? Gonjang-ganjing ekonomi Indonesia tahun 2020 menghadapi situasi serba tak menentu. Ada 3 isu utama yang akan menjatuhkan rezim Jokowi: isu ekonomi, hukum, dan korupsi. Pasca dicabutnya status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju oleh Amerika Serikat, diprediksi bakal menambah sulit ekonomi Indonesia yang sebelumnya sudah sulit. Pajak ekspor semula 5% menjadi 20% pasca dicabutnya status negara berkembang. Ekspor Indonesia akan mengalami goncangan luar biasa akibat naiknya tarif pajak ekspor oleh Amerika Serikat. Ekspor melambat berdampak pada masalah ekonomi dan sosial. Menurut data BPS, pada September 2019, ekspor Republik Indonesia ke Amerika Serikat hanya mencapai nilai 1,48 miliar dolar Amerika Serikat, turun 7,9% atau 113 juta dolar dibandingkan pada Agustus 2019 lalu. Pasca dicabutnya insentif pajak ekspor Indonesia oleh Amerika Serikat, diprediksi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan jeblok. Goncangan ekonomi Indonesia berdampak pada stabilitas politik Indonesia. Jokowi makin terancam oleh memburuknya ekonomi global dan domestik. Peristiwa 1998 diprediksi akan terulang kembali. Besarnya penolakan rakyat terhadap Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dituding sebagai upaya mengkudeta hukum Indonesia, bakal muncul gelombang besar menuntut DPR untuk tidak mengesahkan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya bernama rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja alias rancangan Undang-Undang Cilaka. Apalagi Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disusun secara diam-diam dan terkesan dipaksakan, mengundang kecurigaan publik. Ada agenda apa di balik Omnibus Law? Isu korupsi yang sudah gila-gilaan terkesan dilindungi, bahkan ditutup-tutupi. KPK makin tak berdaya. Mega skandal Jiwasraya, Asabri, dan Omnibus Law bakal menggelinding menjadi isu besar ketika isu ekonomi menjadi klimaks. Krisis ekonomi memaksa Jokowi turun tahta. Ada beberapa skenario saat Jokowi dipaksa mundur oleh situasi memburuknya ekonomi di Indonesia. Skenario pertama, skenario normatif. Jika presiden berhalangan tetap, maka otomatis wakil presiden menggantikan sampai masa jabatan habis. Undang-Undang 1945 pasal 8 ayat 1. Skenario ini dapat terlaksana bila kondisi normal tanpa gejolak politik. Apalagi Ma'ruf Amin bukan dan tidak punya posisi strategis di partai. Beda posisi dengan Presiden Habibie pada 1998 dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini. Sulit diterima oleh partai politik. Posisi bergaining Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak. Lemahnya kiprah Ma'ruf Amin dapat kita lihat. Salah satunya kasus Yudian Wahyudi
untuk menghentikan pelecehan Islam oleh Yudian Wahyudi pun tak mampu, apalagi menghadapi gejolak politik pasca lengsernya Jokowi. Skenario kedua, presiden dan wakil presiden dituntut mundur secara bersama-sama. Maka menurut Undang-Undang 1945 Pasal 8 Ayat 3, pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Dalam hal ini Prabowo Subianto. Dalam tempo selambat-lambatnya 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Skenario kedua, kuat dugaan pasangan yang akan muncul adalah yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra dengan total suara 31,9%, yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto, Puan Maharani butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR. Sementara partai lain yang diprediksi yang akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah Nasdem yang memiliki kursi 9,05%. Ketegangan politik antara Megawati dan Surya Paloh pasca Pilpres hingga hari ini ditengarai sebagai sebab sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan Nasdem. Adanya perbedaan dan agenda politik di antara keduanya menyebabkan Megawati dan Surya Paloh pecah kongsi. Selain ketiga partai tersebut, kemungkinan akan merapat pada salah satu koalisi yang ada dan kecil kemungkinan terbentuknya poros baru dengan bergabungnya PKS, PAN, dan P3 dengan total suara 19,57%. Otomatis Prabowo dan Puan Maharani akan menang lebih dari 51%, belum termasuk 136 kursi DPD atau sekitar 9%. Prediksi suara DPD akan terpecah. Skenario ketiga mirip seperti peristiwa 1998. Terjadi chaos berkepanjangan sehingga Jokowi sebagai presiden mengeluarkan semacam super semar atau Impres 1998 tentang Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional yang diberikan Soeharto kepada Wiranto. Gonjang-ganjing ABRI ketika itu diprediksi Wiranto tidak berani menggunakan Impres 1998 seperti Soeharto menerima super semar dari Soekarno. Mungkinkah Joko Widodo saat terdesak menerbitkan hal serupa seperti Soeharto pada 1998? Impres bukan kepada Panglima TNI, melainkan perintah pemulihan keamanan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa, kecuali ada pergantian Panglima TNI oleh Andika Perkasa dalam beberapa bulan ke depan. Dalam 7 masa kepresidenan Indonesia, 3 presiden turun di tengah jalan dan 3 presiden lagi tuntas hingga masa jabatan berakhir. Soekarno misalnya jatuh setelah ada peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Sementara Soeharto berhenti di tengah jalan setelah kondisi politik dan ekonomi memaksa Soeharto lengser. Terakhir, Abdurrahman Wahid lengser akibat skandal Bulog. 3 presiden habis masa jabatan, 2 diantaranya Habibie dan Megawati meneruskan setelah Soeharto dan Gus Dur turun di tengah jalan. Hanya Susilo Bambang Yudhoyono, presiden Indonesia 2 periode 10 tahun, selamat sampai masa jabatan berakhir. Joko Widodo sebagai presiden Indonesia ke-7 sedang menghadapi tantangan sangat berat. Ekonomi terpuruk, korupsi merajalela, dan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bisa menyebabkan krisis politik yang berujung lengsernya Jokowi. Bertahankah Jokowi? Lihat dan tunggu dalam beberapa bulan ke depan
Apa yang akan terjadi? Sebentar lagi Ramadan. Perbanyaklah berdoa untuk kebaikan bangsa Indonesia. Mintalah presiden yang pro dan peduli kepada rakyat.